Asumsi saja, Anda punya kuliner ayam goreng dengan merek dagang ayam goreng langit biru. Pada suatu hari, karena Anda merasa dan memang kenyataannya nama atau brand ayam goreng langit biru sudah sangat terkenal di mana-mana dan sangat laris, maka Anda berniat mendaftarkan merek atau brand tersebut supaya ada perlindungan hukumnya, sehingga jika suatu waktu ada yang menggunakan merek tersebut, Anda bisa klaim bahwa itu milik Anda secara hukum. Namun, sayang seribu sayang, ketika Anda mendaftarkan ke institusi perlindungan merek, ternyata permohonan Anda ditolak karena sudah ada yang mendaftarkannya terlebih dahulu. Ternyata, Anda kalah langkah, karena sudah ada yang lebih cepat satu langkah dari Anda, dan yang menyakitkan, yang mendaftarkan merek tersebut adalah kompetitor Anda, tinggalnya hanya 2 blok dari rumah Anda. Apakah kejadian ini bisa benar-benar terjadi? Tentu saja bisa, dan itu bisa saja terjadi pada merek dagang atau jasa yang Anda miliki saat ini. Nah, untuk itulah, zaman kini, Anda sudah harus melek untuk segera mendaftarkan merek produk Anda ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Adalah Dinas PPK UKM Jakarta Utara melalui Sudin PPK UKM Kecamatan Tanjung Priuk memberikan atensi dan peduli pada pelaku UMKM di wilayahnya, dengan memberikan layanan bimbingan pelatihan dan pendaftaran hak merek untuk masing-masing pelaku UMKM. Tanggal 19 Oktober tahun 2022, bertempat di tempat kumpul kreatif, TKK Jakarta Utara, Jalan Lorong 103 Blok A Lantai 3 Pasar Permai Koja, tidak kurang dari 40 pelaku UMKM berkumpul untuk mendapatkan bimbingan, pelatihan dan pendaftaran hak merek, difasilitasi oleh Dinas PPK UKM Jakarta Utara. Peserta diberikan pemahaman penting tentang merek barang dan jasa, dan perlunya melindungi mereknya secara hukum. Pelaku UMKM yang dipilih atau yang hadir pada saat itu dibimbing step by step atau langkah demi langkah mengisi formulir pengajuan hak merek. Berikut sekilas informasi mengenai merek, mana tahu ini bermanfaat untuk Anda. Sebenarnya, apa itu merek, dan bagaimana caranya agar merek dagang atau jasa bisa dilindungi hukum? Baiklah, coba perhatikan perangkat yang Anda pegang atau yang Anda gunakan untuk melihat video ini. Di situ jelas perangkat tersebut memiliki merek tertentu, misalnya Samsung, LG, Vivo, Nokia, Lenovo, iPhone, dan sebagainya. Merujuk ke Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, tentang merek dan indikasi geografis, Pasal 1-1, merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis, berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 dimensi, dan atau 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut, membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum, dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa. Perlindungan merek di Indonesia didasarkan pada ketentuan nasional dan internasional, yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait dengan merek, dan konvensi internasional terkait perlindungan merek. Merek meliputi 2 cakupan, yaitu merek dagang dan merek jasa. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum, untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Sedangkan merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum, untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya. Selain itu, dari segi fungsi, merek Anda yang sudah terdaftar bisa berfungsi sebagai salah satu tanda pengenal untuk membedakan barang atau jasa yang satu dengan barang atau jasa lainnya, sebagai alat promosi, iklan barang atau jasa, sebagai dasar untuk membangun citra, reputasi dan memberikan jaminan atas mutu produk barang atau jasa Anda, dan juga sebagai petunjuk asal barang atau jasa agar lebih mudah dikenali oleh konsumen. Bagaimana sistem perlindungan merek di Indonesia, dan berapa lama masa berlaku sebuah merek yang sudah terdaftar di Dirjen Kekayaan Intelektual? Apabila merek dagang Anda sudah terdaftar, maka hak eksklusif atas merek diberikan oleh negara kepada Anda sebagai pemilik merek, dan berlaku selama 10 tahun. Sehingga, dengan hak merek tersebut maka Anda bisa menggunakan sendiri merek tersebut, memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa. Selain itu, merek Anda yang sudah terdaftar tersebut bisa berfungsi sebagai salah satu tanda pengenal untuk membedakan barang atau jasa yang satu dengan barang atau jasa lainnya, sebagai alat promosi, iklan barang atau jasa, sebagai dasar untuk membangun citra, reputasi dan memberikan jaminan atas mutu produk barang atau jasa Anda, dan juga sebagai petunjuk asal barang atau jasa agar lebih mudah dikenali oleh konsumen. Apakah semua merek akan diterima jika dimohonkan ke Dirjen Kekayaan Intelektual? Tidak, karena harus memenuhi syarat yang sudah ditentukan. Karena itu, sebelum Anda mengajukan permohonan pendaftaran merek, cek terlebih dahulu apakah merek tersebut sudah dimiliki oleh pihak lain atau belum, dan Anda bisa cek secara online melalui sebuah website khusus yang bisa diakses secara umum. Silahkan lihat link di bagian deskripsi. Nah,
Itulah sekilas mengenai merek dagang, bagaimana pentingnya dan bagaimana perlunya merek dagang harus didaftarkan untuk mendapat perlindungan hukum. Coba cek logo atau merek dagang yang sudah Anda miliki, apakah sudah terdaftar atau belum. Awas, jangan keduluan orang lain, nanti Anda menyesal. Ingat, perlindungan merek di Indonesia menganut sistem konstitutif atau pendaftar pertama atau first to file principle. Pendaftar pertama adalah permohonan yang diajukan dan telah memenuhi persyaratan minimum sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Pemohon yang permohonannya diajukan lebih dahulu dan terdaftar lebih dahulu yang berhak atas merek barang atau jasa. Sebelum mendaftarkan merek dagang, Anda juga bisa mengecek apakah merek yang akan dimohonkan itu sudah ada yang punya atau belum. Anda bisa cek secara online melalui website Pangkalan Data Kekayaan Intelektual, link webnya bisa Anda lihat di deskripsi. Adapun syarat-syarat sebuah merek bisa didaftarkan yaitu, tidak boleh ada yang sama atau harus berbeda, baik itu tulisannya, gambarnya, bahkan bunyinya. Kembali ke peserta yang mengikuti pelatihan dan bimbingan serta pengisian formulir permohonan hak merek yang ada di TKK. Sesuai informasi yang didapat Warakas 007 bahwa ini adalah pelatihan angkatan ke-18 dari 20 angkatan yang dijadwalkan. Untuk pelatihan ini, peserta tidak dipungut biaya alias gratis. Selain bimbingan tekniknya gratis, peserta juga digratiskan untuk pengajuan hak merek. Sedangkan, jika pengajuannya secara individu, atau di luar kegiatan pelatihan, biaya atau tarif sesuai ketentuan yang berlaku, sekitar Rp500.000 sampai dengan Rp1.800.000 untuk satu merek. Sekarang, apakah merek dagang atau merek jasa Anda sudah terdaftar dan mendapat perlindungan hukum? Silahkan jawab dan cek sendiri. Warakas 007 berbagi informasi.